Soljihu adalah seorang pecandu judi dan sampah masyarakat yang telah menghancurkan hidupnya sendiri serta menyakiti keluarga dan orang-orang yang paling menyayanginya. Di akhir hidupnya yang mengenaskan, ia hanya bisa menangis dan meratapi semua penyesalan di masa lalunya. Tapi, sebuah keajaiban terjadi. Bukan tubuhnya, melainkan ingatan dan seluruh emosi penyesalannya dikirim kembali ke masa lalu, memberikan ia satu kesempatan kedua. Ini adalah kisah penebusan dosa terbesar seorang pecundang yang bangkit melawan takdir demi menjadi pahlawan. Mari kita bahas alur cerita Mawa, The Second Coming of Pluton. Di dunia bernama Paradise, kehancuran telah mencapai puncaknya. Seorang gadis muda, putri terakhir kerajaan Paradise, terduduk lemah di tengah lautan mayat. Tubuhnya penuh luka, napasnya tersengal, dan darah menetes dari sudut bibirnya. Dengan mata yang mulai kehilangan cahaya, ia memandangi sekelilingnya. Tak ada lagi kehidupan, hanya mayat yang bergelimpangan sejauh mata memandang. Ia terbatuk keras dan memuntahkan darah. Hatinya dipenuhi penyesalan dan kebencian. Semua ini terjadi karena pengkhianatan para penduduk bumi yang pernah mereka percaya. Di tengah lamunannya, suara langkah kaki perlahan memecah kesunyian medan perang. Sosok itu berjalan dengan tenang di antara ribuan jasad tanpa menunjukkan sedikitpun emosi. Dialah Gula, salah satu dari 7 dewa yang mengawasi dunia Paradise. Namun, Gula tidak menghampiri sang putri. Ia berjalan menuju seorang pria yang juga berada di ambang kematian. Pria itu adalah Soljihu. Dengan tubuh hancur dan napas yang tinggal hitungan detik, Jihu masih bertahan hidup setelah pertempuran paling brutal dalam sejarah Paradise. Gula berdiri di hadapannya dan berkata, "Kau telah melampaui ekspektasiku. Bahkan setelah semua ini, kau masih mampu bertahan." Barulah sang putri menyadari siapa pria itu. Jihu adalah salah satu penduduk bumi yang ikut bertarung dalam perang tersebut. Untuk sesaat, kebencian yang memenuhi hatinya memudar. Andai saja semua penduduk bumi seperti dirinya. Mendengar suara Gula, Jihu mengangkat kepalanya dengan susah payah. Matanya yang redup menatap sang dewa. Sebagai penghargaan atas pencapaiannya, Gula lalu menawarkan sebuah hadiah yang membuatnya bisa hidup kembali. Namun, di luar dugaan, Jihu menolaknya. Daripada hidup kembali, Jihu meminta agar waktu bisa diputar dan dia bisa kembali ke masa lalu. Mata Jihu dipenuhi penyesalan. Ia ingin kembali ke masa ketika semua kesalahan belum terjadi, ke masa kelam yang menghancurkan hidupnya, ke masa ketika ia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Tetapi Gula menolaknya, itu mustahil. Pencapaian Jihu belum cukup untuk membayar harga sebuah perjalanan melintasi waktu. Jihu terdiam, namun ia belum menyerah. Dia tidak butuh tubuhnya. Dia hanya ingin ingatan dan emosinya saja bisa kembali ke masa lalu, agar dirinya yang dulu mengetahui semua yang akan terjadi. Sayangnya, Gula menjawab bahwa itu pun tidak mungkin. Mendengar penolakan tersebut, sesuatu di dalam diri Jihu akhirnya runtuh. Air mata mengalir di wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak perang dimulai, ia menangis. Bukan karena rasa sakit, bukan karena kematian, melainkan karena penyesalan. Penyesalan atas kebodohannya sendiri. Penyesalan karena telah menghancurkan masa depannya, menyia-nyiakan takdir yang seharusnya menjadi miliknya.
Dengan hati yang dipenuhi keputusasaan, Jihu mengembuskan nafas terakhirnya. Sang putri yang menyaksikan semuanya kemudian bertanya kepada Gula, kenapa Gula terlihat menyesal karena tidak bisa mengabulkan permintaannya. Gula terdiam sejenak sebelum menjawab bahwa sebenarnya pria itu memiliki takdir yang luar biasa, takdir untuk menjadi seorang eksekutor. Tetapi ia menghancurkan takdir itu dengan tangannya sendiri. Namun, semua keinginan memiliki harga yang setara, dan apa yang Jihu miliki tidak cukup untuk membayarnya. Mendengar jawaban itu, sang putri perlahan menggenggam kalung yang tergantung di lehernya. Kalung tersebut bukan benda biasa. Itu adalah simbol janji dewa, pusaka kerajaan yang dapat ditukarkan dengan satu permintaan kepada para dewa. Tanpa ragu, ia menarik kalung itu dari lehernya. Dia menawarkan kalung itu untuk tambahan pembayaran atas permintaan Jihu. Gula menatap sang putri dengan heran, kenapa sang putri mau menukar pusaka kerajaannya demi permintaan pria itu. Sang putri tersenyum lembut, senyuman yang penuh kelelahan namun juga ketulusan. Sang putri mengatakan bahwa Jihu telah memenuhi janjinya kepada kerajaan dan sebagai pewaris terakhir kerajaan, itu adalah satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk membalas jasa-jasanya. Untuk pertama kalinya, ekspresi Gula berubah. Ia mengangguk pelan. Kemudian, sayap-sayap cahaya terbentang di belakang punggungnya. Kekuatan kuno yang telah lama terlupakan mulai berkumpul di sekeliling medan perang. Sihir terlarang, sihir yang mampu membalikkan arus waktu. Cahaya biru menyelimuti tubuh Jihu dan sang putri. Ruang dan waktu mulai retak. Jiwa mereka terangkat dari dunia yang telah hancur dan melesat menembus lorong waktu yang tak berujung, menuju masa lalu, menuju kesempatan kedua, menuju awal dari segalanya. Cerita kemudian beralih ke masa kecil Sol Jihu. Tidak kecil, Sol Jihu memiliki sebuah kemampuan yang tidak dimiliki orang lain. Melalui matanya, ia dapat melihat tanda-tanda keberuntungan. Ketika sesuatu memancarkan cahaya hijau, segala sesuatunya hampir selalu berjalan baik. Sebaliknya, jika cahaya itu tidak muncul, kemungkinan besar akan terjadi sesuatu yang buruk. Awalnya, Jihu tidak memahami arti kemampuan tersebut. Namun seiring bertambahnya waktu, ia mulai menyadari betapa luar biasanya anugerah. Kemampuan itu membantunya mengambil keputusan, menghindari bahaya, dan bahkan membaca peluang yang tidak bisa dilihat orang lain. Lalu suatu hari, Jihu menemukan tempat yang sempurna untuk memanfaatkan karunia-nya, meja judi. Dengan bantuan mata istimewanya, Jihu mampu memilih taruhan yang tepat hampir di setiap saat. Cahaya hijau selalu muncul di depan pilihan yang menguntungkan. Ia menang, lalu menang lagi, dan terus menang. Uang mengalir deras ke dalam sakunya. Keberuntungan seolah berdiri di sisinya. Bagi orang lain, kemenangan beruntun seperti itu mustahil terjadi. Namun, bagi Sol Jihu itu adalah hal yang biasa. Sayangnya, keberhasilan itu datang terlalu mudah dan mulai meracuni dirinya. Ia terlena. Ia menjadi sombong, dan perlahan-lahan ia mulai kecanduan sensasi kemenangan. Kemudian pada suatu hari, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan terjadi. Kemampuannya mulai memudar. Cahaya hijau yang selama ini selalu muncul menjadi semakin samar, semakin sulit digunakan, hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Jihu mencoba berkali-kali mengaktifkannya, tetapi tidak ada yang terjadi. Dunia yang dulu dipenuhi warna hijau kini tampak biasa saja. Namun meskipun kehilangan kemampuannya, Jihu tidak berhenti berjudi.
Ia sudah terlalu jauh tenggelam dalam dunia itu. Permainan yang dulu dapat ia menangkan dengan mudah telah berubah menjadi candu yang menguasai hidupnya. Dan sejak saat itu, hidup Sol Jihu berubah 180 derajat. Kekalahan demi kekalahan mulai menghampirinya. Tabungannya habis, asetnya lenyap. Semua uang yang pernah ia kumpulkan menguap tanpa sisa. Tetapi Jihu tidak bisa berhenti. Ia terus bertaruh, berharap keberuntungan yang telah meninggalkannya suatu hari akan kembali. Harapan itu menghancurkan segalanya. Demi mendapatkan uang, Jihu mulai mencuri. Uang sekolah adiknya, tabungan orang tuanya, bahkan cincin tunangannya sendiri dia jual. Akibat ulahnya, keluarganya terlilit hutang yang tak sanggup mereka bayar. Orang-orang yang dahulu mencintainya mulai memandangnya dengan kebencian. Di mata mereka, Jihu bukan lagi anggota keluarga, bukan lagi seorang yang bisa dipercaya. Ia hanyalah parasit, sampah yang hidup dengan menyakiti orang-orang terdekatnya. Suatu sore setelah kembali kalah dalam perjudian, Jihu berjalan dengan langkah gontai menuju sebuah kafe kecil. Kafe itu milik Yusona, wanita yang dahulu merupakan tunangannya. Ketika bel pintu berbunyi, Sona mengangkat kepala dan melihat siapa yang datang. Tatapannya langsung berubah dingin. Jihu duduk di salah satu kursi dan memesan secangkir americano. Tanpa berkata apa-apa, Sona menyiapkan pesanannya. Beberapa menit kemudian, ia meletakkan cangkir kopi di atas meja dan duduk tepat di hadapan Jihu. Kemudian dia bertanya apa yang Jihu inginkan kali ini. Jihu menjawab bahwa dia hanya ingin meminjam uang. Sona tersenyum pahit. Dia bilang bahwa dia sudah terlalu sering memberi Jihu uang dan tidak akan memberi Jihu apa-apa lagi. Mendengar penolakan itu, kemarahan Jihu langsung meledak. Ia mulai mengungkit masa lalu, bagaimana dulu ia membantu Sona, membiayai kebutuhan Sona saat kuliah di luar negeri. Bagaimana ia selalu berada di sisinya ketika tidak ada orang lain yang peduli. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Sona. Air matanya mulai menggenang. Ia teringat sosok Jihu yang dulu. Pria baik hati yang selalu mendukungnya. Pria yang menjadi alasan dirinya mampu bertahan melewati masa-masa tersulit dalam hidupnya. Namun, pria itu sudah tidak ada lagi. Yang duduk di hadapannya sekarang hanyalah bayangan rusak dari dirinya yang dulu. Dengan tangan gemetar, Sona mengeluarkan sejumlah uang dan meletakkannya di atas meja. Dengan suara dingin, Sona berkata bahwa ini adalah uang terakhir yang akan diberikan kepada Jihu. Jumlahnya sudah jauh lebih besar dari semua bantuan yang pernah Jihu berikan kepadanya. Ia menatap Jihu dengan mata yang memerah dan bilang bahwa mulai hari ini mereka tidak memiliki hubungan apapun lagi. Kata-kata itu menghantam Jihu jauh lebih keras daripada yang ia duga. Untuk sesaat, ia tidak mampu berkata apa-apa. Perlahan, ia mengambil uang tersebut, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Malam mulai turun ketika Jihu berjalan di sepanjang tepi sungai. Di tangannya terdapat sebotol minuman keras. Langkahnya berat, pikirannya kosong. Akhirnya, ia duduk di sebuah tangga beton yang menghadap ke sungai dan bersandar lemah. Ia meminum alkohol itu perlahan sambil memikirkan apa yang baru saja terjadi. Entah kapan rasa lelah membuatnya tertidur. Dan pada saat itu sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah kristal transparan muncul di udara tepat di atas kepalanya. Kristal itu berkilau sesaat sebelum melesat masuk ke dalam tubuhnya. Dalam tidurnya, Jihu bermimpi. Ia melihat dirinya mengenakan zirah perang. Di tangannya tergenggam sebuah tombak. Di hadapannya terbentang medan perang yang dipenuhi monster mengerikan. Ia bertarung, terus bertarung, dikelilingi darah, kematian, dan keputusasaan.
Setiap langkah terasa berat, setiap ayunan tombak dipenuhi penyesalan, hingga akhirnya ia melihat dirinya sendiri terduduk di tengah lautan mayat. Tubuhnya hancur, napasnya tinggal sedikit, dan saat kematian datang menjemput, ia menangis. Bukan karena takut mati, melainkan karena penyesalan yang begitu besar hingga menghancurkan jiwanya. Perasaan itu begitu kuat, begitu nyata, seolah-olah ia benar-benar pernah mengalaminya. Jihu terbangun dengan napas terengah-engah. Seluruh tubuhnya gemetar, dadanya terasa sesak. Jihu bingung dengan mimpi apa yang baru saja dia alami. Ia tidak mengerti. Monster, perang, dewa, semua terdengar mustahil. Namun, mengapa semuanya terasa begitu nyata? Mengapa rasa putus asa itu masih tertinggal di dalam hatinya? Mengapa penyesalan itu terasa seperti miliknya sendiri? Tiba-tiba rasa sakit yang hebat menyerang kepalanya. Jihu bergegas menuju tepi sungai dan membasuh wajahnya. Pantulan dirinya terlihat di permukaan air. Wajahnya kusut, matanya cekung, rambutnya berantakan. Penampilannya tidak berbeda dengan seorang gelandangan. Perlahan, ia menyentuh wajahnya sendiri. Kapan dirinya berubah menjadi seperti ini? Ia mulai mengingat semua kesalahannya, kemampuan mata yang membuatnya mabuk kemenangan, judi yang menghancurkan hidupnya, orang-orang yang telah ia sakiti, keluarganya, adiknya, orang tuanya, dan Shona. Ketika nalurinya mencoba mencari pembenaran, ingatan tentang mimpi itu kembali muncul. Penyesalan yang luar biasa kembali menghantam kesadarannya. Lalu ia teringat wajah Shona yang menangis. Hatinya terasa seperti diremas. Kenapa dia melakukan semua itu? Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia benar-benar menyadari betapa rusaknya dirinya. Dalam keputusasaan itu, sebuah pikiran muncul di benaknya. Ia ingin mengakhiri hidupnya. Perlahan, ia melangkah menuju sungai. Air dingin menyentuh kakinya, dan pada saat itulah sesuatu yang luar biasa terjadi. Percikan air di sekitarnya tiba-tiba memancarkan cahaya hijau. Jihu membeku. Cahaya itu semakin terang, semakin luas, menyebar ke seluruh pandangannya. Dalam sekejap, dunia kembali dipenuhi warna hijau, sama seperti ketika ia masih kecil, sama seperti saat kemampuan itu masih menjadi miliknya. Dengan tidak percaya, Jihu berkedip beberapa kali. Ketika ia mengalihkan fokus, warna hijau itu menghilang. Lalu ia mencoba sekali lagi, dan cahaya hijau kembali muncul. Jantungnya berdekat kencang. Kemampuannya telah kembali. Jihu kebingungan kenapa kemampuannya bisa tiba-tiba kembali. Saat ia masih tenggelam dalam kebingungan, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari belakang. Jihu menoleh. Di bawah cahaya lampu jalan, seorang wanita cantik dengan pakaian rapi sedang berjalan ke arahnya. Entah mengapa, ketika Jihu melihat wanita itu, tidak ada sedikit pun cahaya hijau yang menyelimuti tubuhnya. Wanita itu berjalan mendekat dengan langkah tenang. Di bawah cahaya lampu jalan, wajahnya terlihat jelas. Ia mengenakan setelan bisnis yang rapi dan memancarkan aura profesional yang sulit diabaikan. Berhenti beberapa langkah dari Jihu, wanita itu menatapnya sejenak sebelum bertanya apakah dia Sol Jihu. Jihu tidak langsung menjawab. Pikirannya masih dipenuhi kebingungan akibat kemampuan matanya yang tiba-tiba kembali. Melihat reaksinya, wanita itu mengeluarkan kartu nama dan menyerahkannya. Jihu menerimanya. Di sana tertulis Himhana, Sinyum Farmasi. Saat matanya membaca nama tersebut, tubuhnya mendadak membeku. Perasaan aneh menjalar di tubuhnya, seolah-olah ia pernah melihat wanita itu sebelumnya. Dan kemudian sebuah ingatan muncul di benaknya, bukan ingatan yang nyata, melainkan potongan-potongan dari mimpi yang baru saja dialaminya.
Dalam mimpi itu, Kim Hana mendatanginya ketika ia berada di titik terendah dalam hidupnya. Ia menawarkan harapan, menawarkan jalan keluar, menawarkan kontrak yang akan menyelesaikan seluruh masalahnya. Hutang-hutangnya akan dibayar, kehidupannya akan terjamin. Ia bahkan akan memperoleh kekayaan yang cukup untuk hidup nyaman selama sisa hidupnya. Dan di dalam mimpi itu, Jihu menandatangani kontrak tersebut tanpa berpikir dua kali. Namun, seiring berjalannya waktu, ia menyadari kenyataan yang mengerikan. Kontrak itu bukanlah penyelamatan, melainkan rantai. Sebuah kontrak perbudakan yang mengikat hidupnya sepenuhnya kepada pihak lain. Ingat hal itu, tubuh Jihu langsung gemetar. Ia tanpa sadar mundur satu langkah. Jihu menatap wanita itu dengan ekspresi tidak percaya. Perasaan dejavu yang luar biasa menyerangnya dan yang membuatnya semakin merinding. Kim Hana mulai mengucapkan kata-kata yang sama persis seperti yang ia dengar dalam mimpinya. Jihu langsung memotong dan menolak tawaran Kim Hana. Kim Hana terdiam. Jihu bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menyelesaikan kalimatnya. Untuk pertama kalinya, ekspresi terkejut muncul di wajah Kim Hana. Kim Hana bertanya lagi, apakah Jihu benar-benar menolaknya? Jihu mengangguk tegas. Di dalam hatinya, rasa dingin menjalar. Ia hampir saja mengulangi kesalahan yang sama. Kesalahan yang pernah menghancurkan hidupnya di masa depan. Kim Hana masih berusaha membujuknya. Namun, setiap penjelasan yang keluar dari mulutnya hanya semakin memperkuat keyakinan Jihu bahwa semua ini benar-benar pernah terjadi. Akhirnya wanita itu menghela nafas panjang. Ia mulai berpamitan pada Jihu. Ia berbalik dan mulai berjalan pergi. Namun, sebelum Kim Hana sempat melangkah jauh, suara Jihu menghentikannya. Kim Hana menoleh. Dengan tatapan tegas, Jihu bilang bahwa ia tidak menginginkan kontraknya. Tapi Jihu menginginkan surat undangan. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka dimulai, Kim Hana benar-benar kehilangan ketenangannya. Wajah Kim Hana langsung berubah, tatapannya menjadi tajam. Bagaimana mungkin seorang pria biasa mengetahui keberadaan undangan tersebut? Apakah pria ini pernah memasuki dunia tersebut sebelumnya? Apakah ia sudah dihubungi organisasi lain? Kim Hana kemudian bertanya pada Jihu, apakah ia pernah ke dunia itu? Tetapi Jihu tidak menjawab. Kim Hana kembali bertanya, siapa yang memberitahunya? Tetap tidak ada jawaban. Kim Hana mulai kehilangan kesabarannya. Dengan kesal, dia berkata kepada Jihu, kenapa dia harus memberi surat undangan yang berharga kepada Jihu yang hanya seorang pecandu judi? Jihu menatap wanita itu tanpa berkedip. Jihu hanya menjawab bahwa dia akan menyesal jika tidak memberikan undangan tersebut kepada Jihu. Kim Hana tertawa sinis. Namun, senyum itu perlahan menghilang ketika Jihu mulai menyebutkan beberapa informasi rahasia mengenai Sinyung Farmasi. Informasi yang seharusnya tidak diketahui oleh orang luar. Semakin banyak yang ia dengar, semakin pucat wajah Kim Hana. Pada akhirnya, ia mengusap dahinya dengan frustasi. Setelah terdiam beberapa saat, ia akhirnya mengalah. Kim Hana mengajukan 3 syarat untuk Jihu sebagai ganti surat undangan yang akan diberikannya. Yang pertama, Jihu harus bersumpah bahwa ia belum pernah masuk ke dunia itu sebelumnya. Jihu mengangguk. Yang kedua, Jihu harus memberitahunya bagaimana dia bisa mengetahui semua informasi tentang Sinyung. Jihu terdiam. Ia tidak mungkin menjelaskan tentang mimpi aneh yang baru saja dialaminya. Jihu menolaknya. Kim Hana menghela nafas kesal. Dan yang ketiga, jika nantinya Jihu berhasil memasuki dunia tersebut, ia wajib melakukan negosiasi dengan Sinyung Farmasi terlebih dahulu sebelum bergabung dengan organisasi manapun. Untuk syarat ketiga, Jihu menyetujuinya.
Meskipun masih tampak tidak puas, Kim Hana akhirnya mengeluarkan sebuah stempel emas dari dalam tasnya. Benda itu tampak kuno dan memancarkan cahaya misterius. Dia menggenggam tangan kanan Jihu lalu menempelkan stempel tersebut ke telapak tangannya. Kilatan cahaya merah kemasan muncul sesaat. Ketika cahaya itu menghilang, sebuah simbol berbentuk lingkaran kecil tertinggal di telapak tangan Jihu. Tanda seorang undangan, di mana kemudian menyerahkan sebuah amplop kepadanya sambil berkata bahwa gerbang akan terbuka pukul 10.30 malam. Jihu harus memastikan bahwa dia sudah menyelesaikan seluruh urusannya sebelum waktu itu tiba. Setelah menjelaskan berbagai hal yang perlu diketahui, Kim Hana berbalik. Langkahnya terdengar jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Jelas ia masih kesal. Tak lama kemudian sosoknya menghilang di balik kegelapan malam. Begitu Kim Hana pergi, Jihu segera berlari menuju kafe milik Shona. Ia harus memperbaiki setidaknya sebagian dari kesalahan yang telah ia buat. Ketika tiba di sana, Shona langsung melihatnya. Wajah wanita itu berubah dingin. Tanpa menunggu penjelasan apapun, ia berbalik dan pergi ke ruangan belakang. Jihu hanya bisa tersenyum pahit. Ia tahu dirinya tidak pantas mendapatkan maaf. Karena itu, ia menitipkan seluruh uang yang diberikan Shona melalui salah satu pegawai kafe. Setelah mengucapkan terima kasih, Jihu pergi tanpa menoleh lagi. Waktu berlalu dengan cepat. Jam menunjukkan pukul 10.30 malam. Jihu berdiri seorang diri di sebuah gang sempit yang sunyi. Lalu, sebuah lingkaran cahaya muncul di atas kepalanya. Makin besar, makin terang, sampai akhirnya berubah menjadi sebuah portal raksasa. Sebelum Jihu sempat bereaksi, tubuhnya terangkat dari tanah. Portal itu menariknya masuk, dan dalam sekejap, ia menghilang. Beberapa menit kemudian, Yosona keluar dari ruangan belakang. Salah satu pegawai kafe segera menghampirinya dan memberikan amplop berisi uang yang dia dapat dari Jihu sebelumnya. Lihat tumpukan uang di tangannya, Shona membeku. Dia langsung berlari keluar dari kafe. Jantungnya berdegup kencang. Entah mengapa, firasat buruk memenuhi dadanya. Ia berlari menyusuri jalan yang baru saja dilewati oleh Jihu. Semakin cepat, semakin panik, hingga akhirnya ia tiba di sebuah gang sempit yang kosong. Tidak ada siapa-siapa, hanya sebuah ponsel tua yang tergeletak di atas aspal dingin. Fiona perlahan mengambil benda itu. Layar ponsel masih menyala, dan untuk pertama kalinya malam itu, rasa takut yang tidak dapat dijelaskan mulai menguasai hatinya. Panel kemudian beralih memperlihatkan Jihu yang tiba-tiba terbangun dengan rasa sakit yang tajam menusuk kepalanya. Jihu mengerang pelan sebelum perlahan membuka mata. Hal pertama yang ia lihat adalah langit-langit sebuah kamar sederhana. Ia langsung bangkit. Jihu menatap sekeliling dengan bingung. Ini kamarnya. Namun, ada sesuatu yang terasa aneh. Jihu segera berjalan menuju jendela dan melihat tidak ada seorang pun di luar. Jalanan kosong, bangunan-bangunan berdiri, sunyi tanpa tanda-tanda kehidupan. Seolah seluruh dunia telah ditinggalkan. Saat itulah, sebuah suara elektronik terdengar dari sampingnya. Ponselnya menyala. Jihu segera mengambilnya. Sebuah notifikasi muncul di layar. Registrasi pengguna selesai. Selamat datang di Paradise. Beberapa pesan baru langsung bermunculan. Misi tutorial pertama. Silahkan menuju auditorium Sekolah Tinggi Paradise dalam waktu 10 menit. Kegagalan menghadiri pengarahan akan dianggap sebagai penolakan terhadap tutorial. Di bawah pesan tersebut terdapat sebuah peta digital yang menunjukkan lokasi di mana letak misi itu harus diselesaikan. Jihu menghela napas panjang. Tanpa membuang waktu, ia segera meninggalkan kamarnya. Tak lama kemudian, Jihu tiba di sebuah gedung besar yang menyerupai sekolah.
Di depan pintu masuk auditorium berdiri seorang wanita berambut pirang dengan seragam resmi. Wanita itu melambai dan menyapa Jihu. Melihat itu, Jihu menyerahkan surat undangannya. Wanita pirang itu menerimanya dengan santai. Namun, sesaat kemudian matanya membelalak. Ekspresinya berubah drastis. Dengan gerakan cepat, ia membungkukkan badan dengan sopan. Dan kemudian mengantar Jihu masuk ke dalam ruangan. Jihu sedikit mengernyit. Sementara itu, para peserta lain yang melihat kejadian tersebut saling bertukar pandang. Mereka belum pernah melihat wanita itu menunjukkan sikap sehormat itu kepada siapapun. Bahkan, wanita pirang tersebut secara pribadi mengantar Jihu menuju kursi yang telah disiapkan. Tindakan itu membuat rasa penasaran seluruh ruangan semakin besar. Beberapa menit kemudian, seluruh peserta telah berkumpul. Seorang pria muncul di atas mimbar. Pria itu mengenakan pakaian formal dan tersenyum ramah. Dia kemudian mengucapkan selamat datang di Paradise. Dia memperkenalkan diri sebagai Han. Dan mulai hari ini, dia akan menjadi pemandu mereka semua. Suasana ruangan langsung hening. Han menunggu sesaat sebelum melanjutkan. Han meminta para peserta mengaktifkan status window mereka dengan mengucapkan perintah tersebut di dalam hati. Serentak, seluruh peserta mencobanya. Tidak lama kemudian, berbagai ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Sebagian terlihat antusias, sebagian lainnya tampak kebingungan. Jihu juga membuka status window miliknya. Ia melihat informasi yang sudah tidak asing baginya. Yang paling menarik perhatiannya adalah bagian innate ability, future vision, dan satu kemampuan lain yang masih tertulis sebagai tanda tanya. Han kemudian kembali meminta para peserta untuk mengaktifkan marking grade mereka. Sekali lagi, seluruh peserta mengikuti instruksinya. Seketika lingkaran-lingkaran cahaya muncul di atas kepala mereka. Sebagian besar berwarna perunggu, beberapa berwarna perak. Han kemudian mengambil surat undangan mereka satu persatu dan melemparkannya ke dalam lingkaran cahaya tersebut. Setiap kali surat itu menyentuh cahaya, sebuah tas hadiah muncul. Tas perunggu, tas perak. Semuanya berisi bonus awal sesuai kualitas undangan yang mereka miliki. Namun, Han belum selesai. Tatapannya beralih kepada Jihu. Han meminta Jihu untuk mengaktifkan marking grade miliknya. Jihu mengangguk pelan. Kemudian ia mengaktifkannya. Seketika sebuah lingkaran cahaya emas muncul di atas kepalanya. Seluruh ruangan membeku. Han membelalak. Suara seseorang terdengar bergetar. Sepanjang karirnya, Han hanya pernah mendengar keberadaan undangan gold grade. Dan itu pun hanya satu kali. Tidak pernah ada yang benar-benar muncul di hadapannya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Han melempar surat undangan Jihu. Cahaya emas menyala terang. Sesaat kemudian, sebuah tas berwarna emas muncul. Wanita pirang itu segera mengambilnya dan menyerahkannya kepada Jihu dengan penuh hormat. Han meminta peserta untuk segera membuka tas yang baru saja mereka terima. Han menjelaskan bahwa di dalam tas tersebut terdapat item yang akan sangat membantu mereka di dalam misi tutorial pertama. Begitu mendengar instruksi itu, seluruh peserta segera membuka tas mereka. Jihu melakukan hal yang sama. Di dalam tas emas miliknya terdapat 3 item. Necessary box sebanyak 3 buah, 5.000 survival point, Mark of Survival. Bahkan sebelum membuka semuanya, Jihu sudah mengetahui bahwa hadiah ini jauh lebih berharga dibanding milik peserta lain. Tanpa ragu, ia membuka necessary box pertamanya. Sebuah notifikasi langsung muncul. Kemampuan tersembunyi telah berevolusi menjadi Nine Eyes. Pada saat yang sama, rasa hangat mengalir ke kedua matanya. Penglihatannya berubah. Warna hijau mulai muncul di berbagai objek di sekitarnya. General Observation telah terbuka. Kini Jihu dapat melihat informasi dasar dari seseorang tanpa memerlukan izin dari pemilik status window. Kemampuan yang seharusnya mustahil dilakukan oleh peserta biasa. Jihu tidak berhenti.
Ia segera membuka necessary box kedua dan ketiga. Notifikasi demi notifikasi bermunculan. Kemampuan Nine Eyes terus berevolusi. Warna-warna baru mulai muncul dalam penglihatannya. Hijau, aman. Kuning, perlu perhatian. Orange, jangan mendekat. Merah, segera menjauh. Jihu menarik napas perlahan. Kemampuan yang dulu hanya menunjukkan keberuntungan, kini telah berevolusi menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Setelah seluruh peserta selesai membuka hadiah mereka, Han kembali maju ke depan. Ekspresinya kali ini jauh lebih serius. Dia mengumumkan misi tutorial pertama akan dimulai. Beberapa peserta kontrak langsung berdiri dan berteriak, "Tunggu!" Mereka bertanya mengapa para undangan mendapatkan hadiah sementara mereka tidak mendapatkan apa-apa. Han menatap mereka dengan dingin. Dia bilang bahwa mereka sudah menerima imbalannya di bumi. Hadiah itu adalah harga yang membuat mereka bersedia datang ke Paradise. Ruangan langsung hening. Tidak ada yang mampu membantah. Han lalu tersenyum, namun senyum itu terasa dingin dan tidak nyaman. Misi tutorial pertama akan segera dimulai. Serentak ponsel seluruh peserta berbunyi. Notifikasi baru muncul. Misi tutorial pertama. Tinggalkan auditorium sekolah tinggi Paradise. Batas waktu 4 jam. Han tersenyum dan membungkukkan badan dengan sopan. Dan mengucapkan salam, semoga mereka bersenang-senang. Dan juga semoga mereka beruntung. Sesaat setelah kalimat itu berakhir, seluruh auditorium bergetar hebat. Suara benturan mengerikan mengguncang ruangan. Sesuatu menghantam pintu utama dari luar. Dan setiap kali benturan terdengar semakin kuat, kepanikan langsung meledak. Para peserta berlari menuju pintu, berusaha menahan agar sesuatu yang mengerikan itu tidak bisa masuk ke dalam ruangan. Mereka menumpuk kursi, meja, dan apapun yang bisa digunakan untuk menghalangi jalan masuk. Beberapa bahkan menahan pintu menggunakan tubuh mereka sendiri. Di tengah kekacauan itu, Jihu tetap berdiri diam. Matanya menyipit, ia mengaktifkan Nine Eyes. Pandangannya perlahan menyapu seluruh ruangan, lalu berhenti pada pintu keluar. Seketika sebuah cahaya berwarna orange menyelimuti pintu tersebut. Jangan mendekat. Jantung Jihu berdegup kencang. Jika pintu itu berwarna orange, lalu monster macam apa yang sedang menunggunya di balik pintu? Suara hantaman mengerikan terus mengguncang seluruh ruangan. Setiap benturan membuat jantung para peserta berdegup semakin kencang. Namun setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, suara itu akhirnya berhenti. Keheningan menyelimuti auditorium. Untuk sesaat, tidak ada seorang pun yang berani bergerak. Lalu, perlahan-lahan, napas lega terdengar dari berbagai sudut ruangan. Beberapa orang bahkan hampir menangis karena lega. Mereka berhasil menahannya. Mereka mengira krisis telah berlalu. Namun, Jihu tidak merasakan hal yang sama. Saat itulah ponselnya berbunyi. Sebuah notifikasi baru muncul. Update buku harian seorang siswa tersedia. Jihu segera membuka pesan tersebut. Hanya ada satu pintu keluar masuk di ruangan ini. Pada akhirnya kami berhasil menahannya. Tapi itu juga berarti kami menutup satu-satunya jalan keluar kami sendiri. Setelah itu teman-teman sekelasku terpecah menjadi 2 kelompok. Persaingan mulai muncul di antara mereka. Dan saat itulah aku menyadari ini bukan hanya tentang monster. Keadaan menjadi sangat kacau. Pintu yang dengan susah payah kami pertahankan menjadi tidak berguna. Di tengah kekacauan itu, aku secara tidak sengaja menemukan sebuah lubang. Jihu merasa bingung dengan apa yang dimaksud dengan lubang dalam catatan tersebut. Sebelum ia sempat memikirkan lebih jauh, seseorang maju ke tengah ruangan. Pria itu adalah Kang Sok, salah satu pemegang Mark Silver. Aku akan mencari jalan keluar. Ia menuju 2 orang yang berdiri di dekatnya. Kalian ikutlah denganku. Tak jauh darinya, Yun Sora yang juga merupakan pemegang Mark Silver tampak memiliki ide serupa.
ia mulai menyelidiki area sekitar. Melihat itu, seorang peserta kontrak mencoba bergabung dengan kelompok Kang Sok. Namun, Kang Sok langsung menolaknya. Kang Sok bilang mereka hanya akan menjadi beban. Wajah peserta itu langsung memerah. Kang Sok menyeringai dan mengatakan bahwa peserta kontrak tidak memiliki nilai di sini. Suasana ruangan langsung menegang. Beberapa peserta kontrak mulai menunjukkan kemarahan. Namun sebelum konflik itu berkembang lebih jauh, Kang Sok mengalihkan pandangannya kepada Ji-Hu. Tatapannya dipenuhi antusiasme. Menyadari Ji-Hu adalah pemegang marking emas, Kang Sok mengajaknya bergabung. Seluruh ruangan langsung menoleh ke arah Ji-Hu. Ji-Hu tidak segera menjawab. Sebaliknya, ia mengaktifkan Nine Eyes. Pandangannya tertuju pada Kang Sok. Seketika, tubuh Kang Sok diselimuti cahaya orange. Jangan mendekat. Mata Ji-Hu sedikit menyipit. Lalu ia melihat ke arah pintu keluar. Yang mengejutkannya, warna pintu yang sebelumnya orange ini telah berubah menjadi hijau. Aman. Namun, sebelum ia sempat memahami arti perubahan itu, sesuatu yang jauh lebih mengerikan menarik perhatiannya. Seluruh lantai auditorium seluruhnya telah berubah menjadi warna merah pekat. Merah seperti darah. Segera menjauh. Jantung Ji-Hu langsung berdegup keras. Sebelum Ji-Hu sempat memperingatkan semua orang, tiba-tiba guncangan hebat bergetar di seluruh ruangan. Lantai auditorium meledak, jeritan memenuhi ruangan. Satu demi satu ubin lantai pecah dari bawah. Lengan-lengan panjang yang menyerupai kait besi muncul dari celah-celah tersebut. Para peserta langsung berhamburan. Kepanikan yang sesungguhnya akhirnya dimulai. Di antara kerumunan yang berlari menuju pintu keluar, kakak beradik Yi Sol-a dan Yi Song-jin berusaha melarikan diri bersama. Namun tiba-tiba Song-jin terpleset, tubuhnya terjatuh ke lantai. Yi Sol-a yang sudah hampir mencapai pintu langsung berbalik. Tanpa ragu sedikit pun, ia berlari kembali untuk menolong adiknya. Namun, tepat setelah Yi Sol-a berhasil menarik adiknya berdiri, tiba-tiba sebuah lengan raksasa menghantam kepalanya. Tubuh gadis itu terlempar dan menghantam lantai dengan kekuatan mengerikan. Lengan-lengan monster itu segera melilit tubuhnya, kemudian menariknya ke bawah. Setengah tubuh Yong Sol-a tenggelam ke dalam lantai yang retak. Hanya kedua kakinya yang masih terlihat di permukaan. Yi Song-jin berteriak histeris. Ia berlari dan mencoba menarik kakaknya. Beberapa peserta lain ikut membantu. Mereka menarik kaki Yi Sol-a sekuat tenaga. Namun semuanya sia-sia. Dari dalam lantai terdengar suara mengerikan, suara tulang yang remuk, suara daging yang tercabik. Lalu tubuh Yi Sol-a berputar secara tidak wajar. Darah menyembur ke segala arah. Jeritan gadis itu terputus seketika. Ruangan membeku. Yi Song-jin terduduk lemas. Dengan tangan gemetar, ia menarik kaki kakaknya sekali lagi. Dan yang berhasil ia tarik keluar hanyalah setengah bagian tubuhnya. Tidak ada yang sanggup menatap pemandangan itu terlalu lama. Kemudian sesuatu mulai keluar dari lubang-lubang di lantai. Makhluk itu perlahan memanjat ke permukaan. Tubuhnya besar dengan lengan panjang menyerupai sabit yang dipenuhi kait tajam. Monster itu menatap kerumunan manusia lalu tersenyum. Senyuman yang sama sekali tidak seharusnya dimiliki oleh seekor monster. Sesaat kemudian ia melompat. Seorang peserta yang tidak sempat menghindar, kepalanya langsung hancur di bawah pijakan monster tersebut. Sebelum siapapun bisa bereaksi, kedua lengan tajamnya berayun liar. Darah memercik, tubuh manusia terpotong. Jeritan memenuhi udara. Dalam hitungan detik, puluhan peserta terbantai. Auditorium berubah menjadi neraka. Akhirnya, seseorang berhasil membuka pintu utama. Kerumunan langsung berhamburan menuju jalan keluar, berusaha melarikan diri dari kematian. Namun, di tengah kekacauan itu, Ji-Hu justru berdiri diam.
Anehnya, ia tidak merasa panik. Ia sendiri tidak mengerti alasannya. Padahal pemandangan di depannya begitu mengerikan. Orang-orang mati, darah mengalir, monster berkeliaran. Tetapi pikirannya tetap jernih. Seolah-olah ia pernah menghadapi situasi ini seperti sebelumnya. Perlahan, Jihu membungkuk. Tangannya mengambil sebatang besi panjang yang terlepas dari kursi yang hancur. Begitu menggenggamnya, perasaan yang aneh muncul. Besi itu terasa ringan, terlalu ringan. Seolah-olah yang sedang ia pegang bukanlah sepotong logam, melainkan sebuah tombak. Seketika, potongan-potongan mimpi yang pernah ia alami melintas di benaknya. Medan perang, monster, tombak, dan dirinya yang terus bertarung hingga akhir. Jihu mengangkat besi itu perlahan. Tatapannya terkunci pada monster di hadapannya. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Paradise, ia bersiap untuk bertarung.